Halo semuanya. Kami dari kelompok 10 program studi akuntansi perpajakan tahun 2025 kelas D ingin mempresentasikan hasil pembahasan kami mengenai Pajak dengan tarif tertentu. dan objek pajak bersifat spesifik. baik sebelumnya dengan saya Danindranata Priyangga dengan NIM akhir 147. Dan saya Dimas Adi Firmansyah dengan NIM akhir 145. Saya Zidan Nathan dengan NIM akhir 149. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan tarif PPN. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertahap pada setiap jalur produksi dan distribusi. Dipungut oleh pengusaha kena pajak atau PKP dan ditanggung oleh konsumen akhir. Kemudian untuk tarif PPN, yang pertama ada tarif umum PPN. Ini berdasarkan pasal 7 UU HPP UU nomor 7 tahun 2021. Untuk tarif umum saat ini yaitu sebesar 12%. Berlaku untuk semua barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP kecuali yang diatur khusus. 2. Ada tarif khusus atau tarif tertentu PPN. Diterapkan untuk barang dan jasa tertentu yang memiliki karakteristik khusus, menggunakan persentase atau nilai tertentu dari harga jual, bukan tarif umum. Tujuannya untuk menyederhanakan administrasi dan menyesuaikan dengan karakteristik sektor. Baik, saya akan menjelaskan mengenai itu. Kemudian mengenai dasar hukum, yang pertama ada Undang-Undang UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP, yang dimana mengatur tentang pengertian PPN, subjek dan objek pajak, tarif PPN umum dan tertentu, dan terakhir ada pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Kemudian ada peraturan pemerintah atau PP nomor 44 tahun 2022 tentang penerapan PPN atas barang dan jasa tertentu serta pemungutan PPN dengan cara lain. Isinya meliputi PPN atas barang atau jasa tertentu atau objek spesifik. Kemudian ada penetapan dasar pengenaan pajak atau DPP khusus, ketentuan tarif efektif untuk sektor tertentu seperti emas, tembakau, kendaraan bekas, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada pembebasan PPN untuk barang atau jasa strategis. Kemudian yang terakhir ada peraturan pelaksana lain. Peraturan Menteri Keuangan atau PMK sebagai turunan PP 44 tahun 2022. Seperti contohnya PMK nomor 48 atau PMK.03 tahun 2022 tentang tata cara penunjukan pemungut PPN dan pelaporannya. Kemudian ada PPN nomor 41 atau PPN.10 tahun 2022 tentang pengenaan PPN atas emas perhiasan. Selanjutnya ada PPN dengan tarif tertentu. PPN dengan tarif tertentu adalah pajak pertambahan nilai yang besarnya tidak dihitung dengan tarif umum, melainkan menggunakan jumlah atau persentase tertentu yang ditetapkan khusus untuk jenis barang tertentu. Intinya, pemerintah dapat menetapkan cara hitung PPN yang berbeda dari ketentuan umum. PPN dengan tarif tertentu bisa berbentuk yang pertama PPN final atau tidak bisa dikreditkan karena dianggap sudah mencakup seluruh beban pajak yang harus dikeluarkan. Yang kedua ada persentase tertentu dan dari tarif umum PPN, misalnya 10% dikali tarif umum, sehingga tarif efektifnya menjadi 1,1% bila PPN-nya 11%. Selanjutnya ada objek PPN dengan tarif tertentu, seperti penyerahan LPG pada titik serah agen, penyerahan LPG pada titik serah pangkalan, dan juga penyerahan BHPT atau barang hasil pertanian tertentu dan lain-lainnya. Selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, petani menjual gabah kering panen seharga 200 juta. Untuk perhitungannya yaitu PPN terutang 1,1% dikali harga jual, di mana 1,1% akan dikalikan 200 juta yang dengan hasil 2.200.000 untuk PPN terutangnya. Yang kedua, Mas Daden membangun rumah pribadi seluas 250 meter persegi dengan harga 800 juta. Kemudian untuk caranya 20% dikali 11/12 dikali 12% dikali 800 juta.
yang dimana hasilnya akan 2,2% kali 800 juta dengan hasil 17.600.000. Materi selanjutnya adalah objek pajak yang bersifat spesifik. Objek pajak yang bersifat spesifik adalah BKP atau JKP yang pengenaan pajaknya berdasarkan ukuran atau satuan tertentu seperti jumlah, volume, berat, atau kapasitas, bukan berdasarkan nilai atau harga jualnya. Objek seperti ini seringkali memiliki fungsi sosial atau peranan strategis dalam perekonomian, sehingga memerlukan perlakuan pajak yang berbeda dari objek biasa. Pengenaan pajaknya bisa dalam bentuk yang pertama PPN tarif tertentu, yang kedua PPN final, yang ketiga tidak dipungut atau dibebaskan atas PPN, yang keempat ada PPN BM. Contoh objek pajak yang bersifat spesifik adalah emas perhiasan, yang kedua ada BHPT, yang ketiga kegiatan pembangunan studi, dan yang keempat jasa keuangan seperti jasa perbankan dan asuransi, yang kelima ada jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan korelasi antara pajak tarif tertentu dengan objek pajak bersifat spesifik. Korelasi antara PPN dengan tarif tertentu dan objek pajak yang bersifat spesifik terletak pada penyesuaian kebijakan pajak terhadap karakteristik unik dari objek tersebut. Objek pajak yang bersifat spesifik seperti kegiatan membangun sendiri, penyerahan emas, atau hasil pertanian tertentu memiliki kondisi yang berbeda dari transaksi pada umumnya, baik dari segi perhitungan nilai tambah, fungsi sosial maupun sistem administrasinya. Karena itulah, pemerintah menetapkan tarif PPN tertentu agar pemungutannya tetap adil, sederhana, dan sesuai kemampuan wajib pajak. Dengan kata lain, tarif tertentu menjadi solusi agar sektor-sektor spesifik tetap berkontribusi terhadap penerimaan negara tanpa menimbulkan beban berlebih atau ketidakadilan ekonomi. Jadi pada intinya teman-teman, korelasi antara pajak tarif tertentu dengan objek pajak bersifat spesifik adalah objek pajak bersifat spesifik itu tidak dikenai tarif pajak umum, yaitu kalau sekarang 12%, namun dikenai pajak tarif tertentu. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan pengenaan tarif tertentu. Nah, teman-teman, tentunya ada tujuan-tujuan dari pemerintah mengapa sih kok ada tarif tertentu ini. Untuk yang pertama, yaitu untuk menyederhanakan perhitungan pajak. Tarif final atau khusus membuat wajib pajak mudah menghitung kewajiban tanpa ribet menghitung nilai tambah. Yang kedua, meningkatkan keadilan pajak. Menyesuaikan beban pajak sesuai karakter objek atau kemampuan pelaku usaha, misal rumah sederhana atau petani. Yang ketiga, memberi kepastian hukum dan administrasi. Tarif jelas membuat pelaku usaha tahu pasti kewajibannya dan meminimalkan kesalahan pelaporan. Selanjutnya, yaitu mendorong kepatuhan wajib pajak. Sistem sederhana dan transparan membuat pelaku usaha lebih tertarik melapor dan membayar pajak. Yang selanjutnya, mendukung kebijakan ekonomi dan sosial. Mempermudah program pemerintah seperti perumahan rakyat, stabilisasi harga pangan, dan dorongan ekspor. Dan yang terakhir yaitu melindungi sektor strategis atau sosial. Petani, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan tetap beroperasi tanpa terbebani PPN umum 11% atau yang sekarang senilai 12%. Jadi itu beberapa tujuan dari adanya pengenaan tarif tertentu. Nah, kesimpulannya teman-teman, objek pajak yang bersifat spesifik tidak cocok kalau misal dikenai tarif umum 11% atau yang sekarang 12%. Karena apa? Karena karakteristiknya berbeda dari transaksi biasa. Nilai tambahnya sudah dihitung, fungsi sosialnya penting, dan jika dipaksakan tarif umum justru menimbulkan ketidakadilan serta memberatkan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan tarif PPN tertentu agar sistem pajak jauh lebih adil, sederhana, dan sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Dan itulah tadi teman-teman presentasi dari kami terkait dengan pajak PPN dengan tarif tertentu dan juga objek yang bersifat spesifik. Dan sekian, terima kasih. Dadah!